Jika sobat-sobat semua ingin tahu apakah ternak bebek ini bisa menjadi salah satu penopang ekonomi keluarga ataukah tidak, disertai dengan analisisnya, maka video ini sangat tepat untuk sobat semua simak bersama. Menemukan resep-resepnya atau pola-pola budidaya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung teman-teman semua di Mas B Channel. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga menjadi amal kebaikan bagi teman-teman semua. Insya Allah di channel ini saya akan banyak berbagi pengalaman saya pribadi terkait dengan bagaimana budidaya ternak bebek pedaging. Insya Allah nanti kita akan berbagi mulai dari bagaimana penataan kandang, kemudian indukan, penetasan, bagaimana membuat pakan, kemudian pemeliharaan, hingga nanti analisis usaha dan juga inspirasi-inspirasi lainnya. Tetap terus ikuti channel ini, insya Allah akan membagi banyak manfaat bagi teman-teman semuanya. Saya memulai usaha khususnya di bidang penetasan bebek ini itu mulai tahun 2016. Jadi saat masih kuliah pun sebenarnya saya sudah memulai usaha bebek ini di Batu, Malang gitu saat itu. Setelah lulus kuliah, karena dengan berbekal pengalaman itu, saya memberanikan diri untuk memulai usaha penetasan bebek di Blitar hingga saat ini. Alhamdulillah. Bermodal dari proposal kalau dulu ya. Jadi lulus dari Brawijaya, Universitas Brawijaya itu ada program dari Kementerian Pertanian untuk alumni-alumni dari universitas. Kemudian kami bersama tim mengajukan proposal terkait dengan penetasan bebek ini, alhamdulillah didanai. Nah, berawal dari itu kita mulai penetasan itu dari kapasitas yang per minggu itu hanya sekitar 300 ekor mungkin atasnya ya. Dan itu pun tidak langsung berhasil menetas semua ataupun tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi kegagalan itu di awal itu sangat sering terjadi. Ya pada akhirnya mulai dari 300 ekor per minggu itu kita bisa berkembang hingga menjadi 500 ekor per minggu itu di tahun pertama. Dan mulai membuka jaringan-jaringan kerjasama dengan mitra-mitra peternak. Ada yang memelihara pemeliharaan pedaging, ada juga yang kerjasama dengan kita itu berupa memelihara indukan. Ketika memelihara indukan, nanti telurnya kita yang beli. Kami yang beli dengan harga yang tentunya itu menguntungkan bagi peternak juga. Jadi kita dapat kepastian telur yang masuk untuk kita tetaskan dengan harga yang masih bisa terjangkau oleh kita, dan juga peternak juga mendapatkan harga yang cukup tinggi dibandingkan dengan harga telur konsumsi pada saat itu. Dan itu berlangsung hingga saat ini. Mulai dari itu hingga saat ini alhamdulillah kita per minggu sudah hampir sekitar 1.200 ekor untuk DOD atau meri ya, kita nyebutnya itu meri. Hingga tahun 2023 ini berarti sudah berapa tahun itu ya? Nggak terasa, hampir 7 tahun. Dan alhamdulillah juga mitra-mitra kita masih loyal dengan kita hingga saat ini. Kalau kita tahu sendiri bahwa ternak bebek itu identik dengan peternakan rakyat yang sering dicap orang itu bau, ya, kotor dan lain sebagainya. Ternyata di balik image yang jelek itu, ternak bebek pedaging itu punya potensi yang luar biasa. Yang pertama, dia mulai dari biaya pemeliharaan hingga pembuatan kandang relatif lebih murah dibandingkan
dengan ternak ayam pedaging misalnya. Kalau ternak ayam pedaging kita tahu sendiri butuh modal yang cukup besar untuk membangun budidaya ternak ayam pedaging itu. Berbeda dengan ayam pedaging, bebek itu lebih simpel, lebih sederhana. Misal kandang itu tidak harus close house misalnya. Bahkan dengan peralatan yang seadanya, bahkan dengan terpal sekalipun itu sudah bisa menjadi kandang. Yang penting kandangnya nanti harus kering dan lain sebagainya, itu kita bahas di video tersendiri nanti pembahasan tentang kandang. Kemudian untuk biaya produksi pun relatif lebih murah kan itu. Sehingga masyarakat atau rakyat biasa pun yang menengah ke bawah bisa dan mampu untuk memulai ternak bebek pedaging ini dengan modal yang dimilikinya semampunya, mulai dari 50 ekor ataupun yang lebih kecil daripada itu. Selanjutnya, potensi selanjutnya dari ternak bebek ini tentunya pasarnya itu masih cukup luas, cukup menjanjikan. Karena hingga saat ini saya membuat video ini permintaan masih cukup tinggi ya. Masih sangat tinggi sehingga kebutuhannya pun belum terpenuhi. Nah, kebutuhan pasar belum terpenuhi. Nah, sehingga masih sangat berpotensi sekali untuk dikembangkan ternak bebek ini. Nah, di sisi lain, peternakan bebek ini kan itu identik dengan peternakan rakyat yang itu mulai dari kandang, pakan itu bisa dikelola sendiri oleh peternak. Berbeda dengan ayam pedaging misalnya. Ayam pedaging itu kita tahu bahwa mulai dari bibit, pakan, obat-obatan, kemudian model kandang dan lain sebagainya itu harus mengikuti SOP dari pabrik. Karena semua itu sudah disetting sedemikian rupa, kalau itu tidak sesuai dengan SOP tentunya tidak sesuai dengan hasil produksi yang diinginkan. Berbeda dengan itu, bebek punya peluang yang tidak dimiliki oleh ternak ayam itu. Sehingga ini menjadi peluang besar bagi peternak atau pemula pun, ini menjadi peluang yang besar untuk memulai usaha ternak bebek pedaging. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh salah satu peternak mitra saya itu terkait dengan ternak bebek ini ada 3 tahapan ya. Jadi kita sebagai seorang peternak itu harus melalui 3 tahapan ini. Ketika kita memulai, maka itu level pertama atau tahapan pertama itu adalah kita makani bebek. Jadi kita memberi makan bebek. Istilahnya kita keluar modal dulu untuk ngasih pakan bebek. Itu level pertama. Ketika itu bisa kita lampaui dan kita banyak istilahnya menemukan resep-resepnya atau pola-pola budidaya di sana, kita memegang kuncinya, maka level kedua adalah bebek makan bebek. Jadi dengan budidaya itu sendiri, bebek itu sudah bisa menghasilkan duit untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Istilahnya pekpok lah, istilahnya apa itu ya. Jadi kita sudah tidak perlu mengeluarkan modal lagi untuk melihara bebek, karena dari hasil bebek itu sendiri cukup untuk kebutuhan bebek itu sendiri. Ketika ini berhasil dilampaui, maka waktunya panen, yaitu yang ketiga adalah kita makan bebek. Inilah kita waktunya panen. Maka dalam usaha bebek ataupun usaha yang lainnya mungkin juga sama, kita butuh kesabaran, ketelitian, ketekunan untuk menganalisis setiap masalah yang ada, sehingga dengan itu itu menjadi modal yang luar biasa berupa ilmu yang kita miliki dalam usaha kita yang kita tekuni itu, sehingga dengan itu kita bisa menganalisis, bisa menentukan kebijakan, bisa membuat satu keputusan yang tepat, sehingga usaha kita yang mulai dari nol itu bisa berkembang, bahkan bisa besar nantinya. Nah, insya Allah nanti kita akan berbagi banyak video tentang hal-hal tersebut ya, di video-video yang lainnya. Jadi bebek pedaging itu sendiri juga sebetulnya pemeliharaannya cukup mudah kan itu ya. Bahkan saat ini mungkin umur sekitar 35-40 hari sudah bisa panen bebek pedaging itu, dengan bobot rata-rata sekitar 1,5 ataupun 1,6 kilo per ekor rata-rata gitu ya. Sehingga cukup singkat pemeliharaannya. Dan yang kedua terkait dengan pakan itu juga bebek itu lebih sederhana
ya, tidak harus mengandalkan pakan pabrikan. Bahkan peternak sendiri itu bisa mencampur pakannya sendiri dengan potensi yang ada di lingkungan sekitarnya. Sehingga pakan-pakan alternatif itu bisa digunakan untuk budidaya ternak bebek pedaging. Jadi bagaimana kita bisa melihat potensi yang ada di sekitar kita. Mungkin pakan-pakan limbah dan lain sebagainya itu bisa digunakan tentunya dengan didasarkan pada ilmu yang dimiliki, kan nggak sembarangan kan itu semua limbah bisa dikasih pakan kepada bebek itu. Sehingga nanti ya kita pembahasan pakan ini ada sendiri juga, insya Allah kita akan banyak berbagi di channel ini ya. Kemudian selanjutnya dengan ternak bebek pedaging itu pun keuntungannya juga lumayan ya. Untuk saat ini ya, kita berbicara kondisi normal, bukan pandemi yang kemarin. Kalau pandemi kemarin memang tidak bisa kita pungkiri, semua terdampak kan itu ya. Tapi kondisi normal saat ini, insya Allah dengan 100 ekor itu masih bisa menghasilkan keuntungan rata-rata sekitar 500 sampai 600 ribu ya. Sekali selama satu periode panen itu ya, 100 ekor. Tinggal nanti kita mampu untuk awal-awal memelihara bebek pedaging itu mampu berapa ekor. Itu sesuai dengan kemampuan kita ya. Jadi jangan sampai kita memaksakan sesuatu yang sebelumnya kita belum mampu tapi kita paksakan. Nah, itu akan berbahaya ya. Jadi ketika memulai usaha, maka kita lihat, kita analisis kemampuan kita seberapa, maka itulah dimulai dulu. Yang penting dimulai dulu dengan jumlah berapapun tidak masalah, maka itu sebagai pembelajaran bagi kita, sehingga dengan modal yang semampunya itu, kemudian dengan ilmu yang didapatkan dari proses budidaya itu, insya Allah itu dengan sabar dan ketekunan bisa berkembang, kan itu ya. Alon-alon penting kelakon. Baiklah teman-teman semua, insya Allah di video selanjutnya kita akan berbagi banyak tips, trik, dan juga inspirasi khususnya terkait dengan ternak bebek pedaging, karena kita kalau berbicara tentang pemeliharaan atau proses budidaya tentunya banyak faktor yang harus kita pahami. Contoh misal yang pertama adalah kandang, bagaimana menata kandang, bagaimana pencahayaannya, bagaimana sirkulasi udara, penataan tempat minum, pakan, dan lain sebagainya, itu perlu kita pahami juga kan itu, sehingga pekerjaan kita itu lebih ringan dan juga kandang kita itu menjadi kandang yang sehat bagi ternak. Kemudian yang kedua terkait dengan pakan. Pakan ini juga sangat penting sekali. Karena apa? Hampir biaya produksi sekitar 70% itu habis digunakan untuk pakan. Maka kita harus memahami bagaimana cara meransum pakan yang sesuai dengan kebutuhan bebek ya. Tidak harus mahal, yang penting nutrisi itu bisa terpenuhi. Kan itu intinya. Jadi biaya pakan bisa ditekan, tapi nutrisi atau kebutuhan bebek itu atau kebutuhan ternak bisa tercukupi. Kemudian terkait dengan manajemen pemeliharaan, siklus budidaya dan lain sebagainya, terkait dengan kapasitas dari kandang kita dan lain sebagainya. Kemudian terkait juga dengan bibit, bagaimana pemilihan bibit, kemudian bagaimana penanganan ketika terjadi penyakit dan lain sebagainya, itu juga sangat penting untuk dipahami. Nah, inilah faktor-faktor yang akan mempengaruhi bagaimana produksi atau budidaya khususnya bebek pedaging kan itu adalah ranah yang kita kuasai, sehingga kita harus maksimal di ranah yang kita kuasai itu. Terkait dengan nanti hasilnya seperti apa, itu bukan wilayah kita, itu ranahnya sang pemilik alam semesta, ranahnya sang pemilik rezeki itu ya. Jadi yang penting kita maksimal di wilayah yang kita kuasai, untuk hasil kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi ikhtiar kita sudah maksimal, ternyata pas saat waktu panen itu terjadi musibah atau terjadi penyakit yang tidak kita duga ataupun musibah-musibah lainnya. Jadi tetap fokus pada apa yang bisa kita kuasai, kita maksimalkan. Untuk hasilnya kita serahkan semuanya. Insya Allah hati kita ketika usaha itu lebih tenang gitu ya. Jadi tidak gerusa-gerusu. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan juga subscribe channel ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Mas Bay Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.